Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida Putri dari kelas 12 IPS 3 akan menjelaskan tentang peraturan permainan, taktik, serta strategi dalam permainan bola besar. Yang pertama ialah sepak bola. Sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat definisi serta sejarah dari sepak bola. Sepak bola ialah suatu cabang olahraga yang menggunakan bola berbahan kulit atau karet yang dimainkan oleh dua tim, di mana masing-masing tim terdiri dari 11 pemain inti dan beberapa pemain cadangan. Tujuannya adalah untuk memasukkan bola ke dalam gawang. Sepak bola pertama kali dikenal di Tiongkok pada abad 2 dan 3 sebelum Masehi, yaitu pada masa dinasti Han. Organisasi internasional sepak bola yaitu FIFA atau Federal International de Football Association, sedangkan untuk organisasi sepak bola di Indonesia yaitu PSSI atau Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Lalu kita masuk ke peraturan permainan. Yang pertama ada lapangan. Panjang 100 hingga 110 meter, lebar 64 hingga 75 meter, luas daerah gawang 18,35 dikali 5,5 meter. Jari-jari lingkaran tengah 19,5 meter, daerah hukuman penalti 40,39 dikali 16,5 meter, dan jarak titik hukuman dengan garis gawang sepanjang 11 meter. Lalu yang kedua ada gawang, dengan tinggi 2,44 meter dan lebar 7,32 meter. Lalu yang ketiga ada bola, berbahan kulit dan of course bentuknya bulat, dengan berat 396 hingga 453 gram dan keliling lingkaran bola sebesar 68 hingga 71 cm. Lalu yang keempat adalah peraturan memulai pertandingan. Sebelum pertandingan dimulai, para pemain harus berjabat tangan antar sesama tim dan lawan tim dan berbaris ke arah penonton. Lalu wasit membawa uang logam dan kapten memilih sisi uang logam tersebut. Lalu wasit akan melempar uang logam dan pilihan sisi dari uang logam yang sesuai oleh pilihan kapten bisa memilih bola awal atau gawang. Lalu yang kelima ada jumlah pemain sepak bola. Di dalam sepak bola terdapat dua tim atau regu, di mana masing-masing tim atau regu ini memiliki 11 pemain inti yang salah satunya termasuk penjaga gawang. Jika pemain kurang dari 7 atau 4, maka pemain dikenakan kartu merah dan keluar, maka dianggap gagal. Lalu yang keenam ada pemimpin tim atau kapten. Setiap tim atau regu harus memiliki kapten, agar apabila ada masalah dengan tim, maka kaptenlah yang akan berdiskusi dengan wasit. Lalu yang ketujuh ada peraturan dalam memakai aksesoris. Yang pertama ada jersey. Dalam satu pertandingan, kedua tim tidak boleh memakai jersey dengan warna yang sama, harus memiliki identitas yang berbeda. Lalu ada kaos kaki. Dalam pertandingan resmi, kaos kaki harus memiliki warna yang sama. Lalu ada sarung tangan. Sarung tangan hanya boleh digunakan oleh kiper atau penjaga gawang untuk memudahkan menangkap bola dan melindungi tangannya dari tendangan keras. Para pemain lain juga boleh menggunakan sarung tangan, tetapi dalam keadaan dingin atau bersalju. Lalu ada penutup kepala, hanya digunakan oleh para pemain yang cedera. Lalu terakhir aksesoris yang dilarang yaitu jam tangan, kalung, anting, gelang, dan lain sebagainya. Lalu yang kedelapan ada wasit. Wasit memegang penuh jalannya pertandingan dan berhak untuk memberi keputusan apabila pemain melakukan pelanggaran. Wasit utama dibantu oleh dua asisten wasit. Pakaian dan perlengkapan wasit yaitu baju lengan pendek atau panjang, celana pendek, kaos kaki, sepatu sepak bola, dan di bagian dada kirinya dipasang bed. Lalu ada peluit, not, jam wasit, stopwatch atau jam tangan, uang logam untuk undian, cadangan peluit dan not, serta kartu merah dan kuning. Isyarat-isyarat wasit diantaranya terjadi pelanggaran, permainan dilanjutkan, bola keluar lapangan, serta pemberian kartu merah atau kuning. Lalu yang kesembilan ada asisten wasit. Asisten wasit disebut dengan linesman. Tugasnya untuk memberitahukan kepada wasit utama apabila terjadi offside dengan tanda bendera dan mengawasi apabila terjadi throw-in dan tendangan sudut. Asisten wasit terdiri dari hakim garis dan wasit cadangan. Isyarat-isyarat asisten wasit diantaranya pergantian pemain, terjadi pelanggaran, lemparan ke dalam diberikan kepada pihak yang menyerang ke sisi kanan garis hakim, terjadi pelanggaran atau offside di sisi dekat hakim garis, terjadi pelanggaran atau offside di sisi tengah lapangan, dan terjadi pelanggaran atau offside di sisi jauh dari hakim garis. Lalu yang ke-10 ada peraturan waktu permainan sepak bola. Pertandingan atau permainan dilakukan selama 90 menit dengan dibagi menjadi dua babak, dengan waktu istirahat maksimal 15 menit. Apabila dalam waktu 90 menit itu
belum ada pemenangnya, maka akan ditambah waktu atau extra time selama 2 kali 15 menit. Apabila kedudukannya masih sama, maka akan diadakan adu penalti. Lalu yang ke-11 ada peraturan kick-off. Dalam permainan sepak bola, kick-off dilakukan ketika memulai pertandingan, terjadinya sebuah gol, memulai babak kedua, dan memulai babak extra time. Lalu yang ke-12 ada peraturan gol. Perhitungan gol dilakukan ketika bola berhasil masuk ke dalam jaring dan melewati gawang, serta tidak ada pemain dalam posisi offside, pelanggaran, serta handsball. Wasitlah yang menentukan sah atau tidaknya gol tersebut. Lalu yang ke-13 ada peraturan offside dan onside. Offside terjadi ketika teman satu tim mengoper ke pemain lain tetapi berada sedikit di depan bek pertahanan lawan. Sedangkan onside sebaliknya. Asisten wasitlah yang menentukan offside dan onside dengan mengangkat bendera. Lalu yang ke-14 ada peraturan bola keluar atau out. Ketika bola keluar dari samping lapangan, maka akan terjadi lemparan ke dalam. Dan ketika bola keluar di samping gawang, maka akan terjadi tendangan sudut. Wasit berhak memerintahkan pemain untuk mengeluarkan bola apabila ada pemain yang cedera. Lalu yang ke-15 ada lemparan ke dalam atau throw-in. Terjadi ketika bola keluar dari lapangan. Tim yang melakukan lemparan ke dalam adalah tim yang tidak mengeluarkan bola. Pemain yang melakukan lemparan ke dalam tidak boleh membuang waktu dan satu kaki tidak boleh terangkat. Lalu yang ke-16 ada peraturan pergantian pemain. Pergantian pemain hanya bisa dilakukan maksimal 3 orang. Lalu yang ke-17 ada peraturan terjadinya pelanggaran. Pelanggaran bisa terjadi karena handsball, mendorong lawan, menarik baju lawan, mengganggu pergerakan penjaga gawang, dan masih banyak lagi. Jika mendapat kartu kuning, maka mendapat peringatan keras. Jika mendapat kartu merah, maka pemain akan dikeluarkan dari lapangan. Lalu ke-18 ada peraturan tendangan bebas atau free kick. Tendangan bebas ini dilakukan di tempat terjadinya pelanggaran, serta terdapat 2 pilihan. Yang pertama ada menendang langsung ke gawang atau mengoper ke teman satu tim. Lalu yang terakhir terjadinya penalti. Penalti terjadi apabila pemain melakukan pelanggaran seperti handsball, tackle, dan pelanggaran lainnya. Salah satu pemain akan ditunjuk untuk menendang bola. Lalu selanjutnya ada taktik. Taktik adalah suatu siasat atau akal yang dirancang dan akan dilaksanakan dalam permainan oleh perorangan, kelompok maupun tim untuk memenangkan suatu pertandingan secara sportif. Taktik dalam permainan sepak bola yang pertama adalah pola penyerangan. Penyerangan bertujuan untuk memasukkan bola ke gawang lawan sebanyak-banyaknya. Pola penyerangan dalam sepak bola yang biasa digunakan adalah pola bermain menghadap pertahanan sekuat tembok, pola melakukan gerakan tersusun, serta pola mencari ruang kosong. Lalu yang kedua ada pola pertahanan. Pertahanan bertujuan untuk merebut bola dan mempertahankan wilayah sehingga tidak terjadi gol. Berdasarkan cara melakukannya, pertahanan dibedakan menjadi 3. Yang pertama, pola pertahanan dengan man to man atau 1 lawan 1 di daerah pertahanan. Yang kedua, pola pertahanan daerah atau zone marking, bertahan di wilayah sendiri dengan melakukan formasi. Dan ketiga, pola pertahanan kombinasi antara man to man dengan zone marking. Lalu selanjutnya ada strategi. Strategi adalah suatu siasat atau akal yang dirancang sebelum pertandingan dimulai dan digunakan oleh pelatih atau pemain untuk memenangkan pertandingan secara sportif. Di dalam strategi terdapat beberapa formasi. Sebelum kita melanjutkan ke formasi, saya akan menjelaskan sedikit tentang pemain-pemain dalam permainan sepak bola. Yang pertama ada back. Posisinya berada di belakang para gelandang, bertugas untuk membantu pertahanan tim bersama penjaga gawang. Macam-macam back, yang pertama ada back tengah, libero, back sisi, dan back sayap. Yang kedua ada striker atau penyerang. Posisinya berada di depan dan bertugas untuk mencetak gol. Macam-macam penyerang, yang pertama ada penyerang bayangan, penyerang sayap, penyerang tengah, dan penyerang tunggal. Lalu yang terakhir ada gelandang. Posisinya berada di antara striker atau penyerang dengan back. Tugas utamanya adalah untuk mendapatkan bola dan penguasaan bola, serta memberikan bola kepada para penyerang. Lalu kita lanjut ke formasi. Saya akan menunjukkan beberapa formasi dalam permainan sepak bola. Yang pertama ada formasi 4-3-3. Formasi ini digunakan untuk pola pertahanan dengan nomor 1 penjaga gawang, nomor 2 bek kanan, nomor 3 bek kiri, nomor 4 dan 5 bek tengah, nomor 6 gelandang kanan, nomor 7 gelandang tengah, nomor
8 gelandang kiri, nomor 9 kanan luar, nomor 10 striker, dan terakhir nomor 11 kiri luar. Lalu yang kedua ada formasi 4-2-4. Formasi ini digunakan untuk pola pertahanan dan lebih ditekankan dalam melakukan serangan. Dengan nomor 1 penjaga gawang, nomor 2 bek kanan, nomor 3 bek kiri, nomor 4 dan 5 bek tengah, nomor 6 gelandang kanan, nomor 7 gelandang kiri, nomor 8 kanan luar, nomor 9 dan 10 striker, dan nomor 11 kiri luar. Lalu yang ketiga ada formasi 4-4-2. Formasi ini memiliki kecenderungan untuk membuat barisan pertahanan lebih baik dan meningkatkan keseimbangan di lapangan tengah. Dengan nomor 1 penjaga gawang, nomor 2 bek kanan, nomor 3 bek kiri, nomor 4 dan 5 bek tengah, nomor 6 gelandang kanan, nomor 7 dan 8 gelandang tengah, nomor 9 gelandang kiri, nomor 10 dan 11 striker. Lalu yang keempat ada formasi 5-3-2. Formasi ini dimaksudkan untuk memperkuat daerah pertahanan dari serangan lawan. Formasi ini juga mengandalkan strategi penyerangan, yaitu sebagai penyerang ke daerah lawan. Dengan nomor 1 penjaga gawang, nomor 2 bek kiri, nomor 3 bek kanan, nomor 4, 5, dan 6 bek tengah, nomor 7, 8, dan 9 gelandang tengah, serta nomor 10 dan 11 striker. Lalu yang kedua ada permainan bola voli. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat definisi serta sejarah permainan bola voli. Bola voli ialah sebuah cabang olahraga yang menggunakan bola dengan dimainkan oleh dua grup, di mana masing-masing grup memiliki 6 pemain. Bola voli pertama kali ditemukan oleh William George Morgan tahun 1985 di Amerika Serikat. Untuk organisasi bola voli internasional yaitu FIVB atau Federation International de Volleyball, sedangkan untuk organisasi bola voli di Indonesia yaitu PBVSI atau Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia. Lalu selanjutnya kita ke peraturan permainan bola voli. Yang pertama ada lapangan dan net. Ukuran lapangan bola voli yaitu 9 x 18 meter. Untuk tinggi net putra yaitu 2,43, sedangkan untuk tinggi net putri yaitu 2,24 meter. Lalu yang kedua ada standar bola. Standar bola yang digunakan untuk olahraga bola voli yaitu berbahan kulit lunak atau sintesis, berbentuk bulat dengan diameter 65 hingga 67 cm dengan massa 260 hingga 280 gram dan memiliki kombinasi warna sesuai ketentuan. Lalu yang ketiga ada jumlah pemain. Pemain bola voli berjumlah 6 termasuk libero. Dalam satu pertandingan, permainan bola voli dimainkan oleh 10 pemain dengan 6 pemain inti dan 4 pemain cadangan. Lalu yang keempat ada aturan dan larangan dalam permainan bola voli. Pemain harus memiliki nomor punggung, dada, dan nomor di celana bagian depan paha kanan. Pemain juga harus memakai kaos kaki dan sepatu karet. Lalu, ketika pertandingan berlangsung, para pemain tidak boleh menyentuh net atau melewati batas garis tengah lapangan. Jika melanggar, maka pemain lawan akan mendapatkan poin. Pemain harus melakukan servis di dalam lapangan, tidak boleh melewati atau menginjak garis lapangan. Para pemain tidak boleh menangkap atau melempar bola, harus dipantulkan menggunakan kaki, tangan, atau kepala. Bola dianggap out jika berada di luar permukaan lapangan, tetapi apabila pemain masih mampu memantulkan bola sebelum menyentuh permukaan, maka belum dianggap out. Lalu, pergantian pemain dapat dilakukan berkali-kali atau tidak terbatas. Pertandingan dapat dilakukan selama 3 babak dengan 2 kemenangan atau 5 babak dengan 3 kemenangan. Sistem perhitungan dalam permainan bola voli menggunakan royalty point atau menggunakan 25 poin. Apabila seri 24-24, maka akan terjadi juice atau tambahan hingga selisih 2 poin. Di dalam permainan bola voli terdapat wasit pertama, wasit kedua, dan wasit garis. Pakaian wasit terdiri dari celana panjang hitam, baju berkerah, sepatu karet putih, dan memakai badge sesuai klasifikasi. Ada beberapa isyarat wasit, diantaranya bola masuk, bola keluar, double, bola menyentuh pemain, bola melampaui jaring bagian luar pita sisi. Dengan melampaui jaring, sentuhan pada jaring, permohonan time out, pertandingan selesai, pindah daerah lapangan, melewati garis tengah, pergantian pemain, bola dimainkan lebih dari 3 kali,
4 jari ke atas, kesalahan timbal balik, salah posisi, dan bola bertahan. Selanjutnya ada taktik dan strategi. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit para pemain di dalam permainan bola voli. Pemain pertama ada pengumpan atau tosser, bertugas untuk mengatur serangan dan meneruskan ke pemukul atau smasher. Yang kedua ada pemukul atau smasher, bertugas untuk menyeberangkan bola sekeras-kerasnya ke daerah lapangan lawan. Lalu yang ketiga ada pembendung atau blocker, bertugas untuk menutup ruang gerak pukul lawan di daerah serang. Dan yang terakhir ada universal, tugas dan fungsinya yaitu serbaguna. Lalu selanjutnya ada taktik. Di dalam taktik ada sistem atau beberapa strategi. Yang pertama sistem 4SM 2SU atau 4 smasher dengan 2 set upper. Lalu yang kedua ada sistem 4SM 1SU dan 1U atau 4 smasher, 1 set upper dan 1 universal. Lalu yang ketiga ada sistem 5SM dan 1SU atau 5 smasher dengan 1 set upper. Lalu yang keempat, sistem penyerangan ditinjau dari posisi tempat penyerangan. Lalu yang kelima ada sistem penyerangan high set dari posisi 3 ditunjukkan pada posisi 4-2. Lalu yang keenam ada sistem penyerangan set dari posisi 2 diarahkan pada posisi 3-4. Lalu yang ketujuh terdapat sistem penyerangan dengan tukar tempat. Lalu yang terakhir terdapat sistem penyerangan dengan tipuan, smash, dan penempatan bola. Lalu yang kedua ada pola pertahanan. Pertahanan bertujuan untuk merebut bola dan mempertahankan wilayah sehingga tidak terjadi gol. Berdasarkan cara melakukannya, pertahanan dibedakan menjadi 3. Yang pertama pola pertahanan dengan man to man atau 1 lawan 1 di daerah pertahanan. Yang kedua pola pertahanan daerah atau zone marking, bertahan di wilayah sendiri dengan melakukan formasi. Dan ketiga pola pertahanan kombinasi antara man to man dengan zone marking. Lalu yang ketiga terdapat permainan bola basket. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat definisi serta sejarah dari bola basket. Bola basket adalah cabang olahraga yang menggunakan bola yang dimainkan oleh 2 tim, di mana masing-masing tim terdiri dari 5 orang pemain inti dan 5 pemain cadangan. Basket pertama kali ditemukan oleh Dr. James Naismith, seorang guru asal Kanada pada tahun 1891. Organisasi basket internasional adalah FIBA atau Federation International de Basketball, sedangkan untuk organisasi basket Indonesia adalah Perbasi atau Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke peraturan permainan. Yang pertama ada lapangan. Lapangan bola basket berbentuk persegi panjang dengan 2 standar ukuran, yakni panjang 28,5 meter dan lebar 15 meter untuk standar National Basketball Association, dan panjang 26 meter dan lebar 14 meter untuk standar Federasi Bola Basket Internasional. 3 buah lingkaran yang terdapat di dalam lapangan basket memiliki panjang jari-jari yaitu 1,8 meter. Panjang garis tengah lingkaran pada lapangan basket adalah 1,80 meter dengan ukuran lebar garis yaitu 0,05 meter, panjang garis akhir lingkaran daerah serang yaitu 6 meter, sedangkan panjang garis tembakan hukuman yaitu 3,6 meter. Yang kedua ada papan pantul. Panjang papan pantul bagian luar adalah 1,8 meter, sedangkan lebar papan pantul bagian luar adalah 1,2 meter. Dan panjang papan pantul bagian dalam adalah 0,59 meter, sedangkan lebar papan pantul bagian dalam adalah 0,45 meter. Jarak lantai sampai ke papan pantul bagian bawah adalah 2,75 meter, sementara jarak papan pantul bagian bawah sampai ke ring basket adalah 0,3 meter. Ring basket memiliki panjang yaitu 0,4 meter, sedangkan jarak tiang penyangga sampai ke garis akhir adalah 1 meter. Lalu yang ketiga ada bola. Bola basket terbuat dari kulit sintetis, kulit asli, dan karet. Keliling bola yang digunakan dalam permainan bola basket adalah 75 hingga 78 cm, sedangkan berat bolanya adalah 600 hingga 650 gram. Yang keempat, jumlah pemain. Jumlah pemain dalam permainan bola basket terdiri dari 5 pemain inti dan 5 pemain cadangan. Lalu yang kelima ada wasit. Jumlah wasit dalam permainan bola basket ada 2 orang. Wasit 1 disebut referee, sedangkan wasit 2 disebut umpire.
Isyarat-isyarat wasit diantaranya time in, time out wasit, time out permintaan regu, pergantian pemain, bola loncat, lemparan ke dalam, jalan, pelanggaran menggiring, gol batal, kesalahan tanpa sengaja, tembakan hukuman, kesalahan teknik, kesalahan rangkap, memegang, persinggungan, kesalahan disengaja, mendorong, kesalahan dengan tangan, blocking, bolak-balik, menunjuk nomor pemain, tembakan hukuman 2 kali, tembakan hukuman tinggal 1 kali, tembakan hukuman 1 kali, dan 2 nilai. Lalu yang keenam, terdapat waktu permainan. Waktu permainan 4 kali 10 menit jika berpedoman dengan aturan Federasi Bola Basket Internasional. Sedangkan untuk versi National Basketball Association, waktu bermain adalah 4 dikali 12 menit. Di antara babak 1, 2, 3, dan babak 4, terdapat waktu istirahat selama 10 menit. Bila terjadi skor yang sama pada akhir pertandingan, harus diadakan perpanjangan waktu sampai terjadi selisih skor. Di antara 2 babak tambahan, terdapat waktu istirahat selama 2 menit. Waktu untuk lemparan ke dalam yaitu 5 detik. Lalu yang ketujuh, terdapat aturan dasar dalam permainan bola basket. Yang pertama ada, bola dapat dilemparkan ke segala arah dengan menggunakan salah satu atau kedua tangan. 2. Bola dapat dipukul ke segala arah dengan menggunakan salah satu tangan, tetapi tidak boleh dipukul menggunakan kepalan tangan atau meninju. Yang ketiga, pemain tidak diperbolehkan berlari sambil memegang bola. Yang keempat, bola harus dipegang di dalam atau di antara telapak tangan. Yang kelima, pemain tidak diperbolehkan menyeruduk, menahan, mendorong, memukul, atau menjegal pemain lawan dengan cara bagaimanapun. Nomor 6, apabila salah satu pihak melakukan 3 kesalahan berturut-turut, maka kesalahan itu akan dihitung sebagai gol untuk lawannya. Nomor 7, gol terjadi apabila bola yang dilemparkan atau dipukul dari lapangan masuk ke dalam keranjang. Lalu yang ke-8, apabila bola keluar lapangan pertandingan, bola akan dilemparkan kembali ke dalam dan dimainkan oleh pemain pertama yang menyentuhnya. Pelempar bola diberi waktu 5 detik untuk melemparkan bola dalam genggamannya. Nomor 9, wasit berhak untuk memperhatikan permainan para pemain dan mencatat jumlah pelanggaran dan memberitahu wasit pembantu apabila terjadi pelanggaran berturut-turut. Nomor 10, wasit pembantu memperhatikan bola dan mengambil keputusan apabila bola dianggap telah keluar lapangan. Pengganti kepemilikan bola, serta menghitung waktu. Nomor 11, waktu pertandingan adalah 4 kuarter masing-masing 10 menit. Dan yang terakhir, pihak yang berhasil memasukkan bola ke ring terbanyak akan dinyatakan sebagai pemenang. Lalu selanjutnya kita ke taktik. Sebelum itu saya akan menjelaskan secara singkat beberapa pemain di dalam permainan bola basket. Yang pertama, posisi guard atau penjaga belakang. Berfungsi menjaga daerah belakang, namun ia bisa menjadi pemberi umpan dan sesekali memasukkan bola ke keranjang lawan. Lalu yang kedua ada posisi forward atau pemain depan. Tugas menyusup ke pertahanan lawan. Posisi ini bersifat sebagai penyerang. Penyerang juga dapat membantu guard. Lalu, nomor 3 ada posisi center atau pemain tengah. Tugas pokoknya yaitu membendung tembakan lawan, melakukan rebound yaitu berusaha menguasai bola setelah suatu tembakan gagal dilakukan, dan menjadi target atau sasaran operan teman sergu. Lalu, kita lanjut ke penyerangan. Yang pertama, penyerangan bebas. Penyerangan bebas adalah penyerangan tanpa bola yang sangat bergantung dari penguasaan teknik, taktik, dan kesempurnaan fisik setiap anggota tim yang baik. Lalu yang kedua ada penyerangan kilat atau fast break. Dasar penyerangan kilat adalah dengan 2 atau 3 operan harus sudah melakukan tembakan. Lalu yang ketiga ada penyerangan kilat berpola. Serangan kilat berpola dimulai dengan adanya situasi-situasi tertentu, misalnya dari bola loncat atau jambol, lemparan ke dalam, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat ada penyerangan berpola atau pattern. Penyerangan berpola adalah penyerangan dengan mengatur setiap pemain yang mempunyai tugas-tugas tertentu dan menguasai jalur-jalur gerakan. Macam-macam pola penyerangan. Yang pertama ada pola diamond atau adegan 1-3-1. Adegan ini sangat baik untuk penyerangan terhadap pertahanan daerah maupun pertahanan 1 lawan 1.
Lalu yang kedua ada pola outman adegan 121. Adegan ini dapat diterapkan apabila suatu regu tidak mempunyai pemain dengan postur tubuh yang tinggi. Lalu yang terakhir ada pola reverse atau adegan 23. Adegan ini diperlukan untuk penyerangan terhadap pertahanan 1 lawan 1. Lalu yang kedua terdapat pertahanan. Yang pertama ada pertahanan daerah atau zone defense. Pada pertahanan daerah, setiap pemain diberi tugas menjaga daerah tertentu. Tujuan utama dari zona defense adalah memberikan tekanan pada area ball side atau setengah ring dari half court atau setengah lapangan dengan tujuan untuk mengganggu shooting dan memberikan pertolongan ketika seseorang pemain ofensi melakukan penetrasi dengan atau tanpa bola. Pola dalam pertahanan daerah yang pertama ada pola jaga 2-1-2, pola jaga 1-3-1, pola jaga 2-3, pola jaga 3-2, pola jaga 1-2-2, dan pola jaga 2-2-1. Lalu yang kedua terdapat pertahanan 1 lawan 1 atau man to man. Pertahanan 1 lawan 1 adalah pertahanan dengan menugaskan setiap orang untuk menjaga seorang lawan. Macam-macam pertahanan 1 lawan 1 adalah pertahanan 1 lawan 1 dengan tetap. Pada pertahanan 1 lawan 1 secara tetap, penjaga harus tetap menjaga seseorang pemain lawan. Yang kedua, pertahanan 1 lawan 1 dengan ganti jaga. Pada pertahanan 1 lawan 1 dengan ganti jaga dilakukan apabila terjadi pembayangan, maka penjaga segera mengadakan pergantian jaga. Dan terakhir, pertahanan 1 lawan 1 dengan penolong. Jika terjadi kebobolan dari salah seorang penjaga, maka salah seorang penjaga yang terdekat membantu untuk menutup pemain lawan yang menerobos. Itulah penjelasan dari saya tentang peraturan, taktik, serta strategi permainan bola besar.